Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Perkenalkan, saya Nilo Putu Indri Salyawati dengan nomor NIM 201-201-1051. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan mengenai rangkuman, yaitu tentang teori feminisme atau metode analisis teori feminisme. Baik, pada pembahasan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana munculnya paham atau teori feminisme. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kerja teori feminisme dan penerapannya untuk menganalisis sebuah karya sastra. Dan yang terakhir, saya akan menyajikan 2 artikel yang membahas tentang bias gender. Selanjutnya adalah munculnya teori feminisme. Adalah materi pertama kita. Nah, feminisme sebagai sebuah teori atau gerakan sosial memiliki sejarah yang cukup panjang. Penggunaan kata feminisme pertama kali itu dicetuskan oleh Charles Fourier, adalah filsuf Prancis pada tahun 1837. Nah, istilah ini kemudian berkembang di Prancis dan Belanda tahun 1872, di Inggris Raya tahun 1890-an, dan di Amerika Serikat tahun 1910. Nah, feminisme sebagai suatu istilah yang dipahami secara keilmuan baru dikenal sejak awal 1970-an di Indonesia, terutama sejak tulisan-tulisan ilmiah tentang feminisme bermunculan dalam buku, jurnal-jurnal, dan surat kabar. Feminisme sebagai filsafat dan gerakan dalam masyarakat muncul sebuah kesadaran ketika dalam sejarah manusia di dunia menunjukkan realita di mana kaum perempuan atau feminim merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki atau disebut maskulinitas, khususnya dalam masyarakat yang sifatnya patriarki. Nah, keadaan kaum feminisme dalam kultur masyarakat serta geliat mereka untuk mendorong, mendesak dalam mendapatkan berbagai akses kehidupan inilah yang kemudian menarik untuk dikaji dan diperjuangkan perempuan menjadi objek-objek kajian. Nah, disinilah kemudian muncul feminisme sebagai teori. Nah, teori feminisme selama ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penelitian yang berfokus pada ranah dan posisi perempuan dalam semua aspek kehidupan. Teori ini juga digunakan sebagai pisau bedah terhadap ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Kemudian, teori feminisme diakui merupakan teori yang lahir karena kondisi yang mendorong munculnya gerakan feminisme adalah gerakan pembebasan perempuan dari rasisme, seksisme, penindasan perempuan, dan polygomestrisme. Nah, menurut Thomson, feminisme merupakan gerakan konstruksi sosial dan bukannya gerakan persamaan gender, karena permasalahan yang diusung oleh feminisme mengacu pada penataan sosial dan bukan biologis. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah cara kerja teori feminisme dalam penerapannya untuk menganalisis karya sastra. Nah, setelah mengetahui bagaimana munculnya teori feminisme, di mana teori feminisme muncul dari kesadaran perempuan terhadap situasi perempuan yang dipandang menurut mereka seharusnya memiliki hak-hak yang sama seperti laki-laki di segala bidang, baik itu di pendidikan, perekonomian, kekuasaan politik, dan hak-hak kemanusiaan lainnya. Nah, berikut bukan itu saja, feminisme telah diangkat ke dalam sastra sebagai bentuk kesadaran untuk menyatakan pada dunia bahwa perempuan harus mendapat hak yang sama seperti laki-laki. Lantas bagaimana teori feminisme ini bekerja pada karya sastra? Nah, tentu saja jika karya sastra itu mengangkat tentang kesulitan atau masalah perempuan yang memiliki
masalah kesetaraan gender dalam lingkungannya ataupun di dunia. Nah, ketika isu-isu feminisme diintegrasikan dengan atau menjadi topik utama dalam karya sastra tersebut, maka karya sastra tersebut mengangkat dan menerapkan teori feminisme. Nah, selanjutnya adalah untuk menganalisis karya sastra yang mengangkat teori feminisme, kita harus menganalisis beberapa hal seperti yang dinyatakan oleh Suwardi S. Endarswara pada tahun 2018 pada halaman 146. Adalah sedapat mungkin berhubungan dengan pertama, itu mengungkap karya-karya penulis wanita masa lalu dan masa kini. Kemudian yang kedua, mengungkap berbagai tekanan pada tokoh wanita dalam karya sastra yang ditulis oleh pengarang pria. Kemudian yang ketiga, mengungkap ideologi pengarang wanita dan pria. Bagaimana mereka memandang diri sendiri dalam kehidupan nyata. Kemudian yang keempat, mengkaji aspek ginokritik. Memahami proses kreatif kaum feminis. Dan yang terakhir, ada mengungkap aspek psikoanalisa feminis, yaitu mengapa wanita lebih suka hal yang halus, emosional, penuh kasih, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah saya menyajikan 2 artikel yang membahas tentang bias gender. Sebelumnya, apa itu bias gender? Bias gender adalah suatu bias gender adalah kondisi yang memihak atau merugikan baik pria maupun wanita. Nah, sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun budaya. Seperti itu. Nah, artikel pertama itu saya mendapatkannya dari internet dengan judul "Di Bawah Tekanan Taliban, Saluran TV milik perempuan Afghanistan pantang menyerah". Nah, dalam artikel itu dinyatakan bahwa seorang wanita bernama Zahra Nabi merupakan wanita yang mendirikan stasiun TV-nya sendiri di Afghanistan bersama para karyawannya yang seluruhnya merupakan seorang wanita. Nah, di sana mereka mendapatkan penolakan dan dilecehkan oleh orang-orang setempat lantaran mereka dipandang sebagai perempuan, dipandang tidak akan mampu mengelola stasiun TV, bahkan mereka meragukan Zahra Nabi yang seorang perempuan bisa bekerja layaknya seperti seorang laki-laki. Nah, meskipun stasiun TV-nya sudah ditutup karena disensor Taliban, Nabi belum menyerah dan berniat membangun stasiun TV-nya lagi. Nah, jauh sebelum itu, saat suatu ketika, dinyatakan dalam artikel itu, Nabi mendapat perlakuan yang sangat kurang baik. Ia dilecehkan secara fisik di luar apartemennya, dan kemudian dia mengeluh kepada pejabat keamanan Taliban. Namun Nabi mengatakan mereka menolak untuk menolong, kecuali dia membawa kerabat laki-laki untuk mengadukan kasus ini atas namanya. Nah, dari artikel ini menampakkan jelas bias gender yang terjadi, memperlihatkan bahwa di Afghanistan pihak perempuan dipandang sebelah mata dan laki-laki selalu dinomorsatukan dalam banyak hal, seolah-olah perempuan tidak mampu hidup dengan benar jika laki-laki tidak ada. Pada artikel itu, subjek kajian adalah Zahra Nabi beserta karyawannya yang merupakan seluruh perempuan. Dan artikel yang terakhir itu saya juga mendapatkannya dari internet, berjudul "Perempuan, Politik, dan Ketidakadilan Gender". Nah, kasus cuitan atau tweet yang dilakukan politikus Partai Demokrasi atau PD terhadap Rahayu Saraswati pada tahun 2020 lalu, dan kasus Bu Atifah di mana dia mengatakan telah dilecehkan oleh lawan politikusnya merupakan bagian kecil fakta dari fenomena gunung es yang terjadi dalam konteks pelecehan seksual yang dialami perempuan dalam dunia politik. Dominasi maskulinitas pada politik menyebabkan perempuan susah mengambil ruang untuk ikut berperan aktif. Nah, bias gender yang terjadi tergambar sangat jelas ketika perempuan yang mencoba masuk ke dunia politik, mereka dilecehkan dan dijadikan bahan lelucon. Nah, selain itu, perempuan dianggap tabu jika memasuki dunia politik.
Nah, artikel ini memusatkan kajiannya terhadap posisi perempuan dan bagaimana hak mereka dalam politik. Sejauh ini, persaingan politik baik di level pilkada maupun pemilihan legislatif memang dikenal sengit dan kerap tidak ramah bagi keberadaan perempuan. Sebagai entitas yang dipersepsikan sebagai warga kelas 2, perempuan kerap mendapat serangan politik lantaran identitas keperempuanan yang disandangnya. Nah, mulai dari komentar miring tentang tubuh, penampilan, dan hal sejenisnya. Nah, dari artikel itu kita mengetahui bahwa bias gender masih ada, ketimpangan gender masih ada dan nyata kasusnya khususnya di dunia politik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman.